Kalau kita bicara soal dunia yang serba data sekarang ini, mulai dari kampanye politik sampai media sosial yang kita pakai tiap hari, mungkin kita langsung kepikiran Silicon Valley kan? Tapi gimana kalau saya bilang, semua itu akarnya bukan dari sana. Asal-usulnya justru dari sebuah perusahaan yang namanya udah lama banget dilupakan, dari tahun 1960-an. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Jauh sebelum ada nama-nama seperti Mark Zuckerberg atau Jeff Bezos, ternyata ada sekelompok orang yang mungkin namanya udah nggak pernah kita dengar lagi, yang justru membangun cetak biru intelektual untuk dunia kita sekarang. Merekalah bisa dibilang hantu di dalam mesin modern kita. Jadi, dari mana semua ini berawal? Oke, kita harus mundur sedikit ke era Perang Dingin. Zaman itu tuh penuh paradoks. Di satu sisi ada optimisme yang luar biasa soal kekuatan teknologi, tapi di sisi lain ada juga ketakutan yang mendalam soal manipulasi pikiran dan cuci otak. Nah, di tengah-tengah situasi inilah, sebuah perusahaan bernama Simulatics Corporation lahir. Buat membangun mesin seambisius ini, tentu butuh tim yang gak biasa. Hampir kayak karakter di film-film perampokan gitu. Ada si penjual ulung yang jago ngomong, ada ahli teori politik yang visioner, si jago angka yang otaknya encer, dan tentu saja seorang jenius yang sedikit bermasalah. Mereka semua ini disatukan oleh satu visi yang gila pada masanya. Ide gila mereka ini dinamai proyek makroskop. Dan ini kalau kita dengar di zaman itu, kedengarannya kayak cerita fiksi ilmiah. Coba bayangin, sebuah mesin yang bisa menjawab pertanyaan bagaimana jika untuk sebuah kampanye politik dengan cara menyimulasikan seluruh pemilih di Amerika. Wah, ini ide yang sangat radikal. Dan level detail yang mereka janjikan itu luar biasa. Mereka nggak cuma memprediksi secara umum, tapi mereka mengklaim bisa tahu gimana reaksi 1000 subkelompok yang berbeda terhadap sebuah pidato soal hak sipil. Ini artinya, mereka bisa merancang strategi politik dengan presisi yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, dengan ide sebesar ini, mereka kan butuh panggung buat pembuktian ya. Dan ternyata, panggung itu datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Secara rahasia, Simulatics terlibat dalam salah satu pemilihan presiden paling sengit dalam sejarah Amerika, yaitu kampanye John F. Kennedy di tahun 1960. Jadi gimana ceritanya mesin ini bisa mengubah jalannya sejarah? Begini urutannya. Di bulan Mei 1960, mesin Simulatics ngasih saran yang cukup berani. Beberapa bulan kemudian, saran itu sampai ke tangan tim kampanye Kennedy. Lalu di bulan Oktober, Kennedy melakukan sesuatu yang krusial, yang sejalan banget sama saran itu. Hasilnya, dia menang tipis di bulan November. Ini adalah rantai sebab akibat yang digerakkan oleh data. Nah, ini dia inti masalahnya. Si mesin bilang, Demokrat gak bakal menang tanpa suara pemilih kulit hitam. Titik. Lalu apa yang terjadi? Kennedy mengambil sikap yang lebih tegas, yang puncaknya adalah telepon bersejarahnya kepada Coretta Scott King. Mesin ngasih saran, kandidat bertindak, sebuah keputusan politik besar yang dipengaruhi oleh data. Dan angka ini menunjukkan betapa krusialnya saran itu. Kennedy menang cuma dengan selisih sekitar 119.000 suara, tipis banget. Tanpa adanya pergeseran suara dari pemilih kulit hitam yang diprediksi oleh Simulatics, dia kemungkinan besar akan kalah. Mesin manusia ini terbukti punya kekuatan besar. Setelah sukses besar dengan kampanye Kennedy, Simulatics ini kan lagi di puncak dunia. Mereka baru saja bisa dibilang menciptakan seorang presiden. Pertanyaan selanjutnya, apalagi yang bisa dilakukan mesin ini? Nah, disinilah ceritanya mulai mengambil sisi yang lebih gelap. Dari yang tadinya menjual kandidat, beralih ke menjual sabun. Dan akhirnya, ke medan perang. Langkah pertama mereka adalah masuk ke dunia periklanan di Madison Avenue. Mereka bikin program namanya Media Mix, yang tugasnya menyimulasikan perilaku konsumen buat klien-klien raksasa kayak Philip Morris dan Procter & Gamble. Jadi, mesin yang sama yang tadinya memprediksi pemilih, sekarang dipakai buat memprediksi rokok apa yang bakal Anda hisap. Dan dari situ, tiba-tiba yang datang adalah Pentagon. Teknik yang sama persis yang dipakai buat menjual produk, sekarang diterapkan untuk tujuan yang jauh lebih serius. Memenangkan hati dan pikiran orang-orang selama Perang Vietnam. Kode yang sama dari politik ke produk sekarang dipakai untuk perang. Di Vietnam, tujuannya adalah memprediksi dan mencegah pemberontakan. Caranya dengan mewawancarai para pembelot dan penduduk desa. Tapi, kenyataannya, proyek itu kacau balau, salah urus, dan nggak efektif. Bukannya membantu memenangkan perang, Simulatics malah jadi sasaran empuk gerakan anti perang di negara sendiri. Sentimen publik berbalik dengan sangat cepat. Di kampus-kampus tempat mereka mengajar, para pendiri Simulatics ini tiba-tiba dicap sebagai penjahat perang lokal. Badai protes benar-benar sedang menuju ke arah mereka. Dengan tekanan dari luar dan masalah dari dalam, perusahaan yang tadinya sangat menjanjikan ini mulai retak.
Visi besar mereka sebentar lagi akan berbenturan dengan kenyataan pahit yang ujungnya adalah keruntuhan yang tak terhindarkan. Jadi apa yang bikin mereka hancur? Pertama, protes soal keterlibatan mereka di Vietnam bikin para pendirinya jadi target. Terus secara internal, manajemennya berantakan, anggaran bengkak, dan klien pada kabur. Ditambah lagi kehidupan pribadi para pendirinya juga ikut hancur. Akhirnya perusahaan itu resmi mengajukan pilot di tahun 1970. Oke, Simulmatics Corporation memang mati di tahun 1970. Tapi disinilah ceritanya jadi sangat relevan buat kita sekarang. Karena meskipun perusahaannya gagal total, idenya itu nggak pernah benar-benar mati. Idenya bertahan dan jadi semacam hantu di dalam mesin-mesin modern yang kita pakai setiap hari. Coba deh lihat ini. Tahun 1959, mereka menyebutnya serangkaian aturan berpikir untuk mensimulasikan pemilih. Hari ini, kita menyebutnya analitik prediktif, sebuah industri bernilai miliaran dolar yang, melakukan hal yang persis sama. Dan hubungannya makin jelas. Dulu, Simulatik membagi pemilih jadi 480 tipe. Puluhan tahun kemudian, perusahaan seperti Cambridge Analytica menggunakan profil psikografis untuk menargetkan pemilih. Ini teknik yang sama, hanya saja sekarang kekuatannya jauh lebih besar dan mengerikan. Ingat program media mix mereka dari tahun 60-an buat memprediksi jangkauan iklan. Nah, sekarang coba pikirkan Netflix atau Spotify. Mereka pakai analitik data untuk memodelkan perilaku kita dan merekomendasikan konten. Mesin yang dulu dipakai buat nebak iklan rokok, sekarang dipakai buat nebak serial TV apa yang bakal kita tonton malam ini. Pada akhirnya, semuanya kembali ke sini. Para raksasa teknologi saat ini telah membangun mesin manusia yang baru, yang jauh lebih besar, lebih cepat, dan kelihatannya tak terhentikan. Tapi mereka membangunnya dari sisa-sisa potongan lama yang dulu dibuat oleh Simulmatics. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Perusahaan Simulmatics memang sudah bangkrut di tahun 1970, tapi pertanyaannya adalah, apakah mesin manusia itu pernah benar-benar berhenti bekerja? Atau jangan-jangan ia masih berjalan sampai sekarang, hanya saja dengan nama yang berbeda?